Deh, nggak ada. Gelap. Oh. Oke, jam 10.10. Biasa ciri khas saya tuh kalau ini on time ya. Jam 10.10. Oke. Kita sambil nunggu viewer yang lain, kita introduce dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat. Nah, semoga ibu-ibu dan bapak-bapak semua sehat walafiat, terhindar dari pandemi ini dan juga selalu jaga kesehatan. Oke. Kali ini saya akan membuat resep yang amat sangat apa sih namanya itu, gampang susah-susah. Dan kali ini saya juga mungkin selama saya demo live juga, ini resep yang tersetres yang paling saya alami. Karena makaron ini salah satu menu dessert atau menu cemilan yang pembuatannya juga gampang susah-susah yang saya bilang tadi. Memang cara pembuatannya gampang, tapi banyak trik-trik yang memang harus kita hati-hati gitu. Nah, makaron, kebanyakan orang menyebut makaron itu beda dengan makaron saya. Jadi kalau makaron yang saya akan buat ini adalah dia cookies dari Italia atau Prancis. Dengan metode ada beberapa, 3 metode, yaitu Italian meringue, kemudian French meringue, kemudian sama Swiss meringue. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode yang dari Swiss meringue, nanti saya akan jelasin. Dan kemudian ada yang bilang makaron yang O-nya 2. Sebenarnya kalau yang makaron yang O-nya 2 itu dia beda dengan yang ini. Kalau makaron itu dia cemilan juga bentuk cookies tapi dengan taburan kelapa parut yang kecil-kecil. Kemudian nanti disajikan di sirup coklat dengan sembarangan gitu, ya. Beda dengan makaron ini. Kalau makaron ini berbahan dasarnya putih telur, gula, dan almond bubuk. Itu bahan dasarnya si makaron ini. Oke, baby makaron. Kenapa saya namakan baby makaron? Jelas ya, yang namanya baby itu pasti kecil, nggak mungkin lebih besar dari bapaknya. Ya, yang sudah saya display. Resepnya sangat mudah dan yang sangat simpel. Dan saya selalu membuat resep atau mengasih resep itu tanpa saya coba dulu, tidak mungkin, pasti saya coba dulu. Dan kali ini saya akan membuat resepnya itu menggunakan oven yang amat sangat sederhana. Nah, kebanyakan bikin makaron sini, termasuk saya juga sih, banyak yang gagal. Tapi saya sudah coba pelajarin. Chef profesional pun bikin makaron ini, karena memang pada zaman dulunya itu makaron sejarahnya itu sebenarnya dari Italia. Dia ada cewek dari Italia pergi ke Prancis, nikah sama orang Prancis, dan kemudian dibakukan di resep Prancis itu sendiri. Dan kemudian bagi para wanita-wanita atau para pekerja yang ternyata kebanyakan cewek bikin makaron ini. Kemudian siapa yang buat makaron itu cangkang makaronnya berhasil dengan rasa yang enak, dinamakan adalah makaron sister. Itu. Jadi kalau yang ada yang pecah, kemudian ada yang kakinya nggak nongol segala macam, dikatakan gagal. Makanya bikin makaron ini sangat gampang, susah-susah. Oke. Mahal. Oh, kalau pakai resep saya murah, Ibu. Untuk Ibu ini, kalau ada yang nanya, chef makaron memang bener mahal. Nanti saya akan kasih perbandingannya menggunakan resep saya. Resep saya dijamin murah dan juga saya udah hitungkan costnya semua. Biasa kalau nanti saya ovenan yang sangat penting gitu. Dan yang kemudian Italian meringue itu dia yang gulanya dilarutkan, gula dilarutkan dengan air, dibikin karamel, kemudian dituang dari dalam adukan putih telur. Itu memang tingkat kegagalannya sangat sedikit, tapi memang kita harus menyesuaikan suhu gulanya tadi harus pas. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu suhu gulanya antara 116 sampai 117 derajat Celcius. Makanya rata-rata chef profesional membuat makaron itu harus menggunakan termometer. Nah, kalau kayak kita gimana? Enggak kan? Nah, saya akan membuat yang simpelnya aja, oke? Yang pertama, satu resep ini ya. Itu ada 80 gram putih telur. Oke, saya bikin seperempatnya ini. 80 gram putih telur, satu resepnya. Kemudian gampang, resep saya mah gampang diingat dan nggak kayak yang di resep-resep lainnya. Kemudian 100 gram gula pasir, 100 gram almond bubuk, dan 100 gram gula halus. Gampang kan? 80, 100, 100, 100. Oke, saya bagi 4 semua. Kalau 80 putih telur berarti saya bagi 4, sini ada 20 gram putih telur. Ya.
Biasanya kalau ada tips, kalau membuat makarun itu harus putih telurnya dalam keadaan suhu ruang. Kalau saya nggak perlu dari kulkas, percaya silakan. Simpel kan? Kemudian ada gula pasir, saya pakai 25 gram, saya bikin seperempatnya. Kemudian ada almond bubuk, pastikan almond bubuknya ibu sudah ayak ya, jadi biar permukaannya halus. Lalu ada gula halus juga. Gula halusnya ini sama 25 gram juga. Oke, kecuali putih telur di 20 gram. Yang pertama, campurkan gula pasir dengan putih telur. Kemudian almond bubuk dengan gula halus. Simple resep saya mah, sumpah. Kemudian kita aduk. Ingat ya Bu ya, ini harus antara almond bubuk dengan gula halusnya harus diayak. Karena nanti biar nggak ada bahasa Jerman, biar nggak ada gerindil-gerindilannya nanti. Itu almond bisa diganti tepung apa, Chef? Kalau almond bisa digantikan dengan kacang tanah ya, yang udah di blender. Kemudian ada bisa kacang mete di blender. Kalau tepung itu kita dari keluar konsep awalnya makarun. Memang ke makarun itu awalnya memang dari 3 bahan tadi, putih telur, gula sama almond bubuk ya. Oke, caranya membuat Swiss meringue adalah gula pasir dengan putih telurnya harus kita tim atau Oben Mary. Sini Mister. Ini sudah saya panaskan apinya. Cukup di atas air panas saja. Ini sudah mendidih, matikan. Kita tim aja. Ingat, ngetim gula pasir dengan putih telurnya jangan didiamkan, harus sambil diaduk. Kenapa harus diaduk? Karena kalau didiamkan nanti si putih telurnya matang, dia akan di pinggirannya akan putih-putih nanti. Sampai kapan Chef? Ini sampai gula pasirnya larut. Ya. Sampai gula pasirnya larut, atau kalau ibu rasa nanti dia sudah tidak ada gerindil-gerindilan atau pasir-pasirnya dari si gula. Nah, kelebihannya Swiss meringue ini adalah, atau bikin makaroni dengan metode Swiss meringue ini, dia tidak perlu didiamkan terlalu lama si makaroninya nanti setelah dicetak. Dan kemudian cara pengadukannya pun dia tidak terlalu rumit ya nanti. Nah, oke, ini sudah mulai sedikit larut. Nah, ini sudah tidak ada butiran-butiran si gulanya. Kalau bintik-bintik ini bukan gula ya, tapi dari buminya si putih telur. Ini suhunya kisaran 40 sampai dengan 45 derajat Celcius, karena ini kan kita tim ya, nggak kena api langsung. Oke, ini sudah. Kemudian langsung kita kocok. Ini dikocok sampai kapan Chef? Sampai dia soft peak. Jadi soft peak ini beda dengan yang metode French meringue ya. Kalau soft peak kan agak kaku. Kalau ini soft peaknya itu dia memang masih agak encer, tapi dia kita goyang-goyang tidak jatuh nanti adonannya. Nanti saya kasih tahu. Saya selalu ngasih resep yang memang saya memikirkan gimana, baru masukkan almond bubuknya. Hah? Bisa. Bisa. Untuk tahu panas suhunya gimana, Chef? Gimana? Untuk tahu panas suhunya. Saya menggunakan oven gas, api bawah aja, itu kecil banget. Jadi biasanya api jagung ya, ini lebih kecil lagi sedikit. Suhunya 140 derajat Celcius pakai oven gas. Tapi kalau pakai oven gas itu apa ya? Ibu harus kontrol suhunya. Kadang kalau saya nanti saya kasih triknya. Karena yang aslinya makarun itu memang dia menggunakan oven convection yang ada blower atau ada anginnya. Biar dia mengangkat permukaan si makarunnya, kemudian jadi kering, nggak keriput lagi. Ini diaduk kurang lebih 3-5 menit. Dulu.
Nah kalau masih begini nih belum ya. Tuh ini masih jatuh. Nanti dia kalau misalnya sopik dia akan mental, akan ngaret. Biasanya kalau makarun ini kebanyakan orang itu adalah kakinya tidak nongol. Nah, ini sudah saya buat kemarin. Ini yang dikatakan perfect ya makarunnya. Jadi kaki-kakinya itu ada dia. Kalau kacang tanah mentah chef kacangnya. Iya, kadang-kadang mentah. Matang kacang Karena rebus kalau ya. bubuk juga kan mentah itu. Nah ini sudah agak sedikit berat, tapi kalau ibu rasakan dia agak sedikit berat, mengental. Dikit lagi. Karena tingkat makarun itu kayak French meringue, itu dia pengadukan putih telur sama gula itu memang gampang. Madu putih telur sama gula, masukkan bahan kering atau almond sama gula halus, diaduknya, tapi ya itu dia pengadukannya atau makaron, namanya makaronits, dia pengadukannya itu harus memang hati-hati. Dia tingkat untuk ringkingnya itu untuk kempes lagi itu sangat besar sekali. Nah ini sudah ya, tuh ini nggak jatuh tuh. Tuh. Oke, inilah saatnya penentu makarun, biasanya tuh di sini ya. Setelah dia putih telurnya sudah dikocok dengan gula, pada saat pencampuran almond bubuknya dengan putih telur ya, ini disebutnya namanya makaronits. Jadi makaronits adalah pengaturan atau pengadukan si adonannya ini harus dengan aduk lipat, tidak boleh sembarangan diaduk. Kenapa harus dilipat? Karena biar dia tidak kempes si putih telurnya. Saya 3 tahap, 1, pokoknya 3 kali ngaduk ya, jadi nggak sekaligus semua dimasukkan. Nah aduk lipat itu atau folding itu seperti ini, jadi dari bawah ke atas. Oke, aduk lipat namanya tuh, jadi nggak boleh sembarangan diaduk. Nah tapi enaknya si Swiss meringue ini adalah dia meskipun kita sesekali kita gini dia nggak masalah gitu. Oke. Nah ini mau saya kasih warna coklat. Nah, ini sudah. Saya kasih Bella Cocoa Powder sedikit aja, secukupnya aja. Kita sesuai selera ya nanti ya. Tuh, adukannya gini. Kemudian saya masukkan lagi almond bubuknya. Kalau saya biasa 3 tahap. Kenapa kalau misalnya pengadukannya terlalu sebentar? Kalau pengadukannya terlalu sebentar nanti ringkih, pecah dia si makarunnya, masih keras. Kemudian chef kalau kelamaan, kenapa? Kalau kelamaan nanti dia akan kempes si makarunnya. Ini 2, ini 3. Oke. Ini meskipun sudah tercampur rata, ini bukan berarti sudah ya. Nah, saya kasih tahu ciri-ciri adonannya nanti biar ibu tahu. Adonan makaron itu dia harus jatuhnya seperti lava. Oke, nah kalau ini masih berat, ya masih putus dia, tuh masih putus, dia masih nggak mengalir, nanti dia adonannya kayak lava. Memang harus diaduk lipat ya seperti ini. Nah ini dikit lagi, masih berat. Nah boleh juga ibu seperti ini tuh ya, di pinggir-pinggirnya dikasih seperti ini. Oke, kemudian ibu aduk. Biar dia si almondnya rata. Chef, kalau makarun gagal bisa diakalin nggak supaya bisa dijual? Nggak bisa. Tuh,
Nah ini sudah mulai toh, ini kayak lava ya. Oh jatuhnya toh. Jadi nggak langsung plek, tapi tetap nahan juga. Nah ini toh, ya. Tuh jatuhnya nanti kayak lava dia. Oke, ini sudah. Kita masukkan ke piping bag seperti segitiga. Sudah kita kasih nozzle plan, ataupun kita kasih nggak tahu, kalau nggak usah pakai nozzle plan juga nggak masalah sih. Tinggal langsung masukin segitiga, potong ya. Ingat makarun yang saya buat ini O-nya 1 ya, bukan yang 2. Karena yang O-nya 2 itu berbasic kelapa. Nah, untuk alas saya menggunakan oven loyang biasa. Kemudian saya kasih kertas baking paper yang ini, yang backwell, yang artinya bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kalau ibu nggak ada silpat seperti ini kan silpat nih, memang agak sedikit mahal, bisa dipakai berkali-kali. Bisa menggunakan kertas roti yang memang backwell, bisa dipakai berkali-kali. Di sini nggak ada tepung almond, chef. Pakai kacang tanah di blender aja bisa. Kalau nggak almond slice di blender bisa dengan gula halus. Oke ya, caranya mari kita ini. Berhubung ini baby macaron, saya bikinnya kecil. Oke, seperti ini. Ya, jadi agak diputar seperti ini. Kalau ibu misalkan biar hasil sama besar, ibu kasih gambarnya kertas dulu, pakai bulat-bulat, pakai ring dulu ya. Itu bisa kok. Tapi kalau memang sudah biasa kira-kira, nah. Kelebihannya yang Swiss meringue ini adalah dia tidak perlu didiamkan terlalu lama, sejam sampai berapa jam, nggak perlu. Ini cukup 5 menit aja resep dari saya mah. Kalau almond di blend bisa nggak, chef? Apa harus disangrai dulu? Di blend aja. Langsung di blend ya, chef? Langsung di blend aja. Oke. Ini akan saya keprak-keprak sampai ini kan ada kayak bekas serat ininya ya. Ini saya keprak-keprak. Kalau yang French meringue jangan sekali-kali diginiin ya. Maksudnya sekali boleh, tapi kalau yang French mah nggak masalah. Dia untuk ngilangin udara-udara tersimpan. Oh, sampai dia hilang sendiri kan. Ya. Seperempat ini kurang lebih bisa jadi 10 pasang macaron. Lihat. Tuh. Dia ciri-cirinya kalau resep yang Swiss meringue ini, dia sangat sebentar sekali kita diemin. Sebenarnya nggak perlu 5 menit, tapi cukup 2 menit atau 3 menit juga sudah. Tapi kan adonannya harus relax. Tapi dia masih agak goyang segala macam. Kita diamkan kurang lebih 5 menit aja. Ini sudah halus seperti ini ya. Ini kita diamkan 5 menit ya. Kita diamkan dulu. Ini masih ada sisanya, saya akan bikin di. Nah seperti ini ibu. Ini tadinya nggak ada. Ini saya bulut-bulutin aja pakai manual. Simpel kan bikinnya. Yang mau tanya nggak? Kalau mau kasih pewarna masukinnya pas kapan, chef? Pas putih telur. Pada saat putih telurnya sudah soft peak, tambahkan pewarna secukupnya, baru aduk sebentar. Ini ada yang komplain nih, chef.
Chef, aku masih muda, jangan ibu-ibu terus yang disapa gitu. Penonton gitu. Siapa nih? Iya kakak aja dah ya. Kakak. Oke, ini sama. Nah, saya menyarankan kalau untuk yang metode ini dibantingnya begini aja. Jadi jangan seperti ini, mohon maaf ya. Jangannya begini. Karena kita nggak tahu nanti permukaannya akan ada yang miring seperti ini. Nah, kalau dia akan miring seperti ini. Dia nongol kakinya tapi dia nggak akan miring seperti ini kalau kita bantingnya nggak sama rata, ya. Jadi lebih baik bantingnya seperti ini aja biar dia rata. Oke, ini saya rasa sudah. Dia ciri-cirinya, dia kalau dipegang tangan itu dia nggak nempel. Oh ini karet sih ya. Tuh, dia nggak nempel ya. Tuh, cepet kan kalau metode ini yang Swiss. Tuh, ya dia nggak nempel. Oke, inilah kelebihannya metode Swiss meringue. Kita bakar kurang lebih 20 menit. Saya kasih tipsnya sini. Api ini dalam keadaan nyala 140 derajat Celcius, api kecil. Oke, manggangnya ini berhubung gas, kalau gas itu kan ini saya ganjel sedikit. Ini tipsnya aja, triknya aja nih atau. Oke, kita tunggu selama kurang lebih 20 menit. Nanti kita hasil, oke? Dan untuk kenapa saya harus ganjel seperti itu? Biasanya di resep saya berkeliaran tuh 10 menit panggang dulu, setelah kaki-kakinya nongol baru buka oven sedikit. Kalau saya enggak dari awal aja, karena apa? Kita nggak tahu oven itu kan suhunya akan terus naik ya. Supaya cepat kering apa harus taruh di AC, Chef? Enggak, suhu ruang aja. Kalau untuk yang metode Swiss meringue ini dia cepat kok, suhu ruang aja, nggak perlu di AC. Pegang juga ini nggak ada semenit tadi kan. Api atas apa bawah, Chef? Bawah, api bawah. Api bawah, Chef. Ya kalau kita punya oven convector lebih canggih lagi, lebih enak lagi, kita bisa ngatur suhunya kurang lebih 150 derajat karena dia ada anginnya. Nanti permukaannya akan perfect lah. Kalau oven gas kita nggak tahu panas suhu akan naik seperti apa. Kalau otang gimana, Chef? Nah ini kalau otang tantangan saya sebenarnya. Otang itu kan biasanya kan memang seperti apa nih, oven gas, tapi dia menggunakannya oven kompor kan, dari pengapian kompor. Saya sarankan ibu kalau pakai menggunakan otang itu apinya sekecil mungkin ya, sekecil mungkin, lalu di posisinya yang paling atas aja dah. Nah itu dia memang harus dibuka sedikit, diganjel pakai lap atau apalah biar dia ada udara yang keluar, biar dia tidak terlalu panas nantinya ya. Saya berhubung nggak ada otang, tadi saya mau pakai otang, pengen nyoba gitu ya, dari yang mulai oven paling sederhana sampai oven yang paling ini saya bisa apa namanya, trial gitu. Cepat sekali kalau menerangkan. Cepat daripada lama waktu soalnya. Ya, kemudian nanti ya pakai oven kompor pastinya. Kalau otang gitu kan sama. Tapi beda tetap gini, kalau misalkan menggunakan oven gas, kebanyakan itu memang hampir dibilang, misalkan kita bikin 10, itu jadi mungkin cuma 4 ataupun 6, yang lainnya pada pecah lah atau apa segala macam. Nanti kita lihat ya, ini punya saya ya. Ini Mister dulu, Mister biar ini. Nah, ini halus kan permukaannya, bisa dilihat toh. Nggak ada pecah, nggak ada apa. Ini real life loh. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada tipuan-tipuan, nggak ada yang sulap-sulapan, nggak ada nih, tuh real tuh. Dan ini apinya kecil. Ini saya ganjel, ada udara sedikit yang keluar, 140 derajat Celcius. Oke, saya ingin menjelaskan di sini kenapa saya nekat sebenarnya sih, ini nekat sih membuat makaron dengan peralatan yang sederhana, karena saya ingin ibu-ibu juga ya di sana yang ada dari Sabang sampai Merauke atau kakak-kakak semuanya bisa mencoba resep makaron gitu, nggak harus punya oven convection atau segala macam alat yang canggih. Saya jujur
lagi prepare untuk Raffi Ahmad itu kemarin untuk anaknya ulang tahun. Saya sampai malam prepare sendirian. Jadi misalkan berapa? Karena ovennya kan gantian ya. Bagus ada yang pecah, saya singkir, saya pilih yang bagus-bagus. Bayangin sampai berapa banyak gitu kan. Oke. Saya ingin mengumumkan challenge yang Odading Bella Coklat. Sambil nunggu itu matang 20 menit, kurang lebih 20 menit pokoknya. Ya tuh dilihat, ini nggak perlu nunggu lama tuh, dia udah kering. Kalau yang resepnya French meringue itu dia nunggu sampai dia 1 jam atau 30 menit paling cepat, yaitu di suhu ruangan. Harus ini biar dia nggak lempet. Tapi kalau yang Swiss meringue ini dia cepat. Dan satu lagi yang Italian meringue juga sebenarnya lebih cepat lagi, tapi dia tingkat kesulitannya sangat sangat rumit lah. Dia harus, pokoknya gue harus masak gulanya itu sampai 116 derajat Celcius, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Misalkan 115 atau 114, nanti dia nggak pas gulanya, yang terjadi nanti akan encer. Kalau misalkan terlalu panas nanti akan mengental karena menjadi karamel. Agak rumit memang Italian, tapi memang faktor kegagalan sedikit ya. Kapan nih ke Bandung lagi, Chef? Katanya bosen sama Chef Ajis mulu gitu. Siapa nih? Yang kampus kayaknya, Chef ya? Campur Misli. Oh iya, siap, ke Bandung nanti. Aku cinta Bella Coklat, terima kasih Bu. Oke, saya akan mengumumkan kemarin challenge yang minggu lalu, yaitu membuat Odading Bella Coklat. Ini sebenarnya saya pilih tiga pemenang. Tadi saya udah sedikit debat sama tim sih, maksudnya ini enggak, jangan ini. Itu menurut pertimbangan, banyak yang vote segala macam, akhirnya udah saya ngikutin karena suara terbanyak ya. Fair loh, ini aja objektif. Yang pertama, oh iya, sorry. Untuk yang 5 viewer itu kita lagi proses pengiriman Lagi ngumpulin alamat sih. Ada yang belum alamat ya. Oke, nanti kita akan kirim serentak untuk 5 viewer kemarin yang dari awal sampai akhir. Tetap akan kita kirim kok. Kita orangnya tetap tepatin janji. Untuk 3 pemenang challenge Odading Bella Coklat adalah yang pertama @anti Carmijo ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua @ifti_21. Yang ketiga ada Anita Trianggrahini. Saya ulang, untuk yang pertama ada anti pakai ya, anti Carmijo. Yang kedua ada ifti_21. Yang ketiga ada Anita Trianggrahini. Ya, selamat untuk ketiga pemenang. Mohon maaf untuk yang kurang beruntung atau yang tidak terpilih, bukan berarti resep ibu-ibu atau bapak semua tidak baik atau tidak enak, tidak. Kita tetap penilaian berdasarkan tim, yaitu kita voting suara terbanyak baru kita umumkan. Karena tadi juga sempat debat, saya pilih si A misalkan, tapi dari tim yang suara terbanyak ini udah saya kan kalah suara. Oke, selamat untuk 3 pemenang. Nih, bisa ibu-ibu lihat atau kakak-kakak lihat. Nah, dia kaki-kaki sudah mulai nongol tuh. Tuh, udah mulai nongol kan yang tengah tuh. Tuh, nongol kaki-kakinya. Dia kalau nggak dibuka ovennya, takutnya namanya oven gas kan, dia panasnya nggak stabil, terus panas, timbul dia akan pecah. Yang penting itu aja triknya, dia harus dibuka sedikit aja biar udaranya ada agak sedikit keluar. Kurang lebih 20 menit. Ini baru jalan 5 menit lewat. Kalau nongol kan kaki-kakinya. No rekayasa. Oke. Saya juga sebenarnya tadi ada yang bertanya-tanya terus kan, Chef bikin makaron kendalanya adalah di almond. Saya bisa nggak kalau nggak ada almond diganti tepung apa? Bisa nggak kalau diganti tepung kacang segala macam? Saya sebenarnya ada resep makaron yang tanpa menggunakan kacang almond, tapi diganti dengan menggunakan coklat Bella tapi sudah dilelehkan. Tapi kan kalau yang Bella coklat yang itu dia dilelehkan,
dia cuma warnanya hanya coklat aja. Tapi kalau yang seperti ini saya buat, kita bisa bervariasi warna, kita bisa akan tambah warna segala macam. Dan memang dia kekurangannya ini di kacang almondnya aja dia memang agak sedikit mahal. Oke, saya akan hitung costnya dulu untuk makarun ini. Nah, ada yang bilang chef makarun mahal, memang betul mahal. Saya searching di e-commerce ya. Saya lihat di di toko online makarun. Saya lihat 5 pieces tapi yang bukan yang baby ya, yang standar. 5 pieces 1 2 3 4 5 itu harganya 85.000 sekian. Itu belum ongkir ya. 5 pieces makarun itu yang sudah jadi itu 85.000 sekian. Saya pernah baru kemarin saya lihat. Itu 5 pieces. Nah, ini yang baby makarun saya bikin itu jadinya, ini nanti di resep jadinya adalah 40 rangkap seperti ini ya. Kasarnya 40 makarun lah jadinya nanti. Baby makarun ya, tapi 40 makarun. Taruhlah kalau misalkan yang gedenya kurang lebih jadi berapa? Bagi 2 aja, kurang lebih 20 makarun. Ini tadi ada berapa tuh? Ini tadi ada 9 ini. Ya kan kurang lebih ini 10. Saya bikin seperempat, tinggal kali 4 40 ya. Resep saya ini kalau jadi untuk baby makarun jadinya 40 makarun. Kemudian kalau untuk yang bikin makarun biasa jadinya adalah 20 kurang lebih. Estimasi costnya adalah saya menggunakan almond bubuknya yang sekilo harganya 200.000 ya, karena ada makarun yang harganya 175 si almond bubuknya, ada yang 180.000 per kilo. Saya ngambil yang harganya 200.000 per kilo. Oke. Ini costnya untuk adonannya ini, satu adonan ini adalah 45.800 rupiah adonannya tok. Kemudian kalau misalkan ibu mau bagi jadi berapa piece tinggal bagi aja. Misalkan satu adonan ini jadinya 10 makaron tinggal bagi 10. Kalau jadi yang 40 tinggal bagi 40. Itu modalnya satu makaron yang baby ini adalah 1.150 rupiah. Ini bukan seperti ini ya. Bukan selnya yang doang seperti ini satu, bukan ya. Tapi adalah jadinya ya seperti ini. Ya bukan yang selnya doang, tapi jadi seperti ini. Satu piece ini modal cuma 1.150 rupiah. Murah banget ya, Chef ya. Bukan main. Ya, modalnya 1.150 rupiah. Kemudian kalau ibu jual 1.700-an, itu udah untungnya berapa? 50%. Nah, mungkin dong dijual 1.700, dijual 3.000 juga laku makarun. Karena saya beli selnya doang itu satu rangkap itu 8.000. Saya pernah beli itu selnya doang, satu rangkap gitu, dia harganya 8.000. Selnya doang belum ada isiannya. Itu 8.000 rupiah. Tanpa isian loh, itu cuma selnya doang. Nah, ini cuma 1.700 sudah jadi fillingnya semua. Saya fillingnya menggunakan Bella Spread. Kita ada 5 varian tuh. 5 varian sekarang. Banyak macam-macamnya. Cost labnya nggak dihitung, Chef? Sudah semua itu ya, Chef? Ini cost bahannya doang nih ya, saya kasih. Cost bahannya aja cuma 32.700. Itu cost bahan bakunya aja. Misalkan putih telur saya pakai 2 butir putih telur atau 80 gram putih telur itu 2.000. Costnya dari harga per kilonya 25.000. Saya detailin deh ya. Gula pasir itu saya pakai 100 gram. Harga per kilonya gula pasir taruhlah 17.000 yang termahal ya. Itu costnya cuma 1.700. 100 gram almond bubuk harga per kilonya berapa? 200.000. Jadi kalau misalkan 100 gramnya berarti berapa? 20.000. Gula halus itu 100 gram saya pakai. Gula halus per kilonya berapa sih? Kurang lebih kan 9.000 atau 10.000. Saya pakai 10.000. Itu kosnya dipakai cuma 1.000 rupiah ya. Kemudian Bella Coco Powder. Ini kalau mau pakai Bella Coco Powder itu kurang lebih 5 gram. Tadi saya pakai nggak sampai 5 gram kok. Itu taruhlah sekilonya 100.000. Kosnya cuma 500 perak. Kemudian untuk Bella isiannya, Bella spreadnya itu saya pakai estimasi satu makaron ini ada 3 gram untuk isiannya. Kurang lebih 3 gram tinggal dikali 40 aja 120 kan. Tapi saya lebihin di sini 150 gram. Harga Bella spread aja per kilo kurang lebih 50.000 padahal nggak nyampe. Itu udah kosnya 7.500. Ibu tambahin semuanya 2.000, 1.700, 20.000, 1.500. Ibu tambahin semua. Itu kos bahannya aja 32.700. Oke.
Nah dari sini tinggal ibu hitung operasional. Apa itu tenaga, gas, kemudian listrik segala macam itu tinggal ibu tambahkan 40% dari harga bahan. Ingat loh, rumusnya itu 30 sampai 40%, tapi saya pakai rumus yang tertinggi yaitu 40%. Baru dari situ terlihat modalnya 45.700 ya. Atau 45.780. Itu modal awal. Dikatakan modal. Nah, ibu jual dah. Misalkan satu PC saya 1.700 itu udah dapat untung 50%. Oke, jelas kan? BTW menang apa nih? Ini menang yang kemarin ini. Odading ya? Oh ya, iya, challenge Odading. Odading Bella. Oke. Ini 5 menit lagi. Nah, sini bisa lihat. Yang saya bilang tadi kita bikin berapa, yang bagus berapa tuh. Karena memang suhu oven gas ini enggak stabil tuh. Oke. Tapi tetap kaki kalinya keluar kan? Ajib. Nggak ada rekayasa ya. Oke. Nunggu itu matang lama. Nanti setelah matang, nanti saya bikin instastory dah. Nanti itu setelah matang, ibu keluarkan dari loyang, jangan ibu lepas dari cangkangnya ya. Ini dari ibu lepas, dari ibu lepas dari loyang. Diamkan dulu sekitar 3 sampai 5 menit biar dia benar-benar dingin sempurna, baru ibu lepas. Oke. Ini sudah jadi. Saya pilih yang bagus-bagusnya. Tuh, bawahnya. Tuh kakinya. Sambil nunggu itu matang, saya akan finishing aja. Di sini ada isian Bella spread yang cheese, coklat, tiramisu dan kacang mete. Oke, saya akan isi menggunakan yang coklat. Cara ngisinya, saya buka detail aja. Kurang lebih tadi saya bilang isian 3 gram kan. Biar ibu tahu kosnya ini berapa gitu satu ininya. Cara ngisinya saya isi lagi. Cara ngisi itu juga nggak sembarangan ngisi bu ya. Jadi dari pinggir agak ditekan. Oke. Dan kemudian kita tadi tinggal pilih pasangan yang mana kira-kira besar sama. Dan cara nempelinnya gini, agak diputer. Jadi nggak cuma nempel tapi agak diputer. Cakep kan? Sekarang saya isi yang tiramisu. Tuh, berapa gram coba lihat, Mister? 3 gram. 3 gram ya? Ya. 3 gram dikali 40, 120. Saya genepin 150 tuh. Takutnya ada misi banyak. Tuh, saya isi yang Bella spread cheese. Cheese tuh, sukanya Raffi Ahmad. Biasanya kan kalau yang lainnya demo ngeluarinnya udah jadi gitu. Kalau saya kasih unjuk cara manggangnya, saya kasih unjuk gagalnya di mana, berhasil di mana, tetap saya kasih unjuk biar ibu juga tahu wah Setri bikin bisa kasih yang bagus enggak, tetap saya kasih tahu bagusnya di mana, jelek yang mana. Kemudian saya kasih yang kacang mete, rasa selera ya, sama dari pinggir dulu. Kalau ada yang bilang, Chef, terlalu manis. Kalau makarun itu memang harus manis. Kaki-kakinya tuh. Oke, kelar sudah. Nah, ini yang putih, saya ada yang putih tuh. Kalau ibu mau bikin yang putih, ini malah lebih gampang tuh, bagus malah. Putih tidak perlu ada penambahan apa-apa lagi, tinggal ibu isi aja. Tinggal ibu campur dengan yang si
almond slice, almond bubuknya tadi. Tuh. Tadinya saya pesimis mau bikin makaroni ini menggunakan oven gas, takutnya nggak jadi, tapi saya tetap trial terus sampai benar-benar jadi. Jadi ibu nanti kalau pakai oven gas jangan berharap satu loyang jadi semua, palingan kita korbankan paling ada yang 1-2 yang agak pecah gitu ya, karena suhu oven itu dia nggak rata, bisa jadi dia terlalu panas sebelah kiri, terlalu panas di belakang, segala macam dia bisa terjadi. Oke. Ini bisa ibu lihat lagi, nggak apa-apa. Ini sudah saya buka tuh. Saya buka agak gede karena takutnya terlalu panas juga sehingga dia pecah. Tapi tetap kaki-kaki yang normal. Yang pecah ada 1-2 tuh. Yang pecah cuma 1-2. Kalau pakai oven listrik gimana pengaturannya, Chef? Kalau oven listrik dia pakai suhunya atas bawah, suhu 130 derajat Celcius. Kalau oven listrik tahu saya udah ada anginnya juga ya, sudah ada blower. Dia pakai yang ada sudut kanan kirinya itu ada gambar kipas pakai atas bawah. Itu pasang di 130 derajat Celcius, kurang lebih sama 20 menit panggangannya. Tapi ingat, setelah matang jangan langsung dikeluarkan dari cetakannya, tapi harus didiamkan dulu sampai dingin, sampai benar-benar dingin aja. Karena apa? Kalau dia nggak dingin, ketika ibu buka dia nempel nanti ke plastik atau kertasnya atau ke silpatnya, dia akan nempel. Tapi kalau misalnya benar-benar dingin, dia bukanya enak, rapi gitu. Oke, challenge saya hari ini untuk bikin makaron selesai sudah. Resep makaron bikin saya nggak bisa tidur tadinya. Jujur nih ya, harus saya bongkar nih. Saya menyesuaikan suhu nih, nggak apa-apa. Saya harus kasih lihat ke ibu-ibu juga. Saya menyesuaikan suhu untuk bikin oven gas ini pakai resep saya. Saya harus berkali-kali trial, dan itu nggak sebentar. Ya ini hasilnya tuh, pecah, udah rapi tapi kaki-kakinya nggak nongol, ya kan? Saya bongkar semuanya nih. Tuh pecah, dia nggak rata, kakinya nongol tapi dia pecah. Harus saya pelajarin. Nah ini kemudian bisa, ini kenapa sudah bagus nggak pecah tapi dia miring, ada kaki-kakinya. Saya pelajarin terus, akhirnya saya simpulkan. Jadi dia cara banting-bantingnya juga nggak boleh yang seperti ini. Jadi harus dari atas bantingnya semua biar dia ke bawahnya itu sama sehingga dia nggak miring. Kemudian kenapa pecah? Saya awal ngikutin yang teori-teori ada. Saya tutup dulu oven, saya panggang 10 menit. Setelah 10 menit sudah ada kakinya, saya bongkar, saya buka ovennya, ternyata pecah dia. Sebelum ada 10 menit udah pecah duluan, ya. Kemudian saya buka sedikit oven, suhunya agak tinggi, bagus. Pas saya keluarkan keriput hasilnya, macam-macam. Akhirnya saya simpulkan setelah saya bikin berkali-kali pakai metode ini dari awal, suhu rendah, dibuka sedikit, akhirnya bagus. Gini dulu aja, ambil. Sudah kayaknya. Nih saya contohkan, kalau misalnya ibu buka, tuh dia akan hancur. Tunggu, jadi benar-benar harus dingin dulu dia tuh, basah dia. Kalau dipaksa buka ya, Chef? Iya, jadi dia harus benar-benar dingin dulu sampai dia bawahnya permukaannya dingin, baru ibu bongkar bisa. Ya, masih panas. Nanti saya akan live ini story-nya. Oke, saya akan tutup. Makaron kali ini orang bahannya mahal. Oh iya, orang sebenarnya bahannya sama Bu, nggak ada yang mahal sebenarnya. Orang bahannya mahal, iya sebenarnya nggak ada yang mahal. Maksudnya sama, saya juga pakai bahan sama kok, ada almond bubuk, ada gula pasir, ada gula bubuk sama putih telur, sama bahannya. Tapi mungkin kenapa bisa jadi mahal?
Yaitu dia tadi pembuatan makaron itu memang agak sulit ya. Jadi kemudian juga makaron ini bentuknya juga unik ya. Jadi bentuknya menarik warna-warninya. Kemudian makaron juga seorang chef profesional pun bikin juga kadang masih ada yang gagal. Termasuk saya nih, masih ada yang pecah tuh. Ya itu mau wajar. Jadi gak 100% semuanya bagus. Pakai oven yang sudah bagus pun juga masih ada yang gagal, entah kakinya dia nggak nongol, dia kakinya miring segala macam, dia gak ada yang perfect ya. Jadi semua bahannya sama, cuma mungkin mereka ngambil bahannya terlalu tinggi. Oke, sekian dari saya. Untuk minggu depan saya tidak ada challenge dulu karena saya untuk trial resep di bulan Oktober selama 1 bulan, nanti saya akan kasih tahu ya. Jadi sekian dari saya, pesan dari saya tetap jaga protokol, jaga kesehatan, ingat 3M kalau kata pemerintah bilang, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya karena sayangi diri sendiri dan keluarga dulu baru orang lain. Ya ibu gak usah mikirin orang lain dulu dah. Ibu yang penting pikirin atau bapak-bapak pikirin untuk kepentingan diri sendiri, keluarga baru orang lain. Oke, pesan dari saya itu aja. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala tingkah laku saya yang kurang berkenan atau ada ucapan saya yang sedikit menyinggung. Tidak ada maksud untuk membuli ataupun menyinggung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.